Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan Pareto analisis. Pengertian dari Pareto analisis ini teknik statistik dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk pemilihan sejumlah tugas yang menghasilkan efek keseluruhan yang signifikan. Ia menggunakan prinsip Pareto, juga dikenal sebagai aturan 80 atau 20. Gagasan bahwa dengan melakukan 20% dari pekerjaan Anda dapat menghasilkan 80% dari manfaat melakukan seluruh pekerjaan. Atau dalam hal peningkat kualitas, mayoritas besar masalah 80% diproduksi oleh beberapa penyebab 20%. Hal ini juga dikenal sebagai beberapa penting dan banyak yang sepele. Lalu, ini beberapa contoh dari aturan 80 atau 20 dari praktek sehari-hari yang sering berolahraga. Yang pertama, 80% keluhan pelanggan terjadi dari 20% layanan yang disampaikan. Lalu yang kedua, 20% dari produk atau layanan yang menghasilkan 80% dari keuntungan. Yang ketiga, 20% dari orang yang bertanggung jawab untuk penjualan menghasilkan 80% dari pendapatan operasional. Yang keempat, 20% dari kegagalan sistem disebabkan oleh 80% dari masalah sistem. Lalu, ini adalah beberapa seperti langkah-langkah dasar dari Pareto analisis. Untuk menerapkan analisis Pareto dalam praktiknya, beberapa langkah dasar telah ditetapkan yang dapat diikuti untuk sampai pada analisis menyeluruh. Ini langkah-langkah yang pertama, mengukur, mengidentifikasi masalah dan mendokumentasikannya dalam sebuah tabel. Berdasarkan pengamatan, wawancara atau laporan, data dapat dikumpulkan dari mana masalah dapat disimpulkan. Selanjutnya, masalah-masalah ini didokumentasikan dalam sebuah tabel dan dikelompokkan jika memungkinkan. Lalu langkah-langkah yang kedua, tentukan urutan kepentingannya. Aturlah masalah yang diinventarisir dalam urutan peringkat dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Dalam urutan yang menurun, pastikan bahwa penyebab terpenting didokumentasikan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga, tandai atau nilai setiap masalah yang direkam. Sekarang masalah telah diidentifikasi, disimpulkan, dan dimasukkan ke dalam urutan kepentingan. Penting untuk mengumumkan ini ke tanda atau skor. Lalu langkah yang keempat, kelompokkan masalah yang diidentifikasi dan tambahkan tanda atau skor masalah yang diidentifikasi, dikelompokkan berdasarkan penyebab. Jika misalnya ada 5 masalah yang menyebabkan karyawan yang tidak difungsional, kemudian menetapkan mereka bersama dalam satu kelompok. Lalu yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir dalam analisis itu rencana tindakan dapat disusun di mana tindakan peningkatan kinerja dapat digunakan membuat kasus bisnis terpisah untuk setiap masalah yang didokumentasikan. Sekian dari saya untuk menjelaskan masalah Pareto analisis dan fase analisis yang pada terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan atau